Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oh iya, gimana puasanya nih? Masih pada semangat kan? Atau ada yang udah bocor? Ibu doain kalian tetap semangat menjalankan ibadah puasa sampai hari Lebaran. Amin. Sebelum belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Iya, jangan lupa salat duha dan murojaah bersama bunda atau ayah ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1 tentang peristiwa siang dan malam. Materi yang pertama yaitu pelajaran bahasa Indonesia tentang menuliskan kosakata peristiwa siang dan malam. Setiap hari terjadi siang dan malam. Siang hari keadaan terang. Matahari memancarkan sinarnya. Saat siang hari, panas matahari akan terasa di kulit kita. Malam hari adalah kegiatan saat matahari sudah terbenam. Keadaan malam hari gelap. Pada malam hari, kita dapat melihat bulan dan bintang. Bintang memancarkan cahayanya sendiri loh. Sinar bintang terlihat berkelap-kelip. Kalian pasti suka kan kalau malam lihat bulan atau bintang? Pasti indah banget kan? Nah, kita bisa menemukan dari teks yang Ibu bacakan kosakata atau kata yang terdapat dalam teks tersebut yang berhubungan dengan peristiwa siang dan malam. Di tabelnya di sebelah kanan, Ibu sudah menyediakan nih. Ada kata-kata yang berhubungan dengan peristiwa siang dan peristiwa malam. Kita yang peristiwa siang dulu ya. Yang pertama ada kata terang. Pasti kalau siang hari terang dong. Yang kedua, panas. Karena masih adanya sinar matahari yang memancarkan sinarnya, tuh jadi siang hari itu terasa panas udaranya. Yang ketiga, matahari. Pasti matahari masih ada dong kalau siang hari. Kecuali kalau hujan. Yang keempat, memancarkan. Jadi ada teks matahari ini pasti memancarkan sinarnya. Itu dia tadi kosakata di siang hari. Lalu sekarang kita bahas siang malam. Yang pertama itu gelap. Malam hari pasti gelap ya. Yang kedua, bulan. Di langit malam hari itu suka ada bulan. Coba nanti kalian lihat ya waktu malam hari. Ada atau enggak bulannya? Yang ketiga bintang. Nih sekalian, nanti malam kalian perhatikan langitnya. Ada bulan sama bintang enggak? Yang keempat, terbenam. Jadi matahari ini pasti sudah terbenam kalau malam hari. Begitu. Jadinya kosakata pada siang hari dan malam hari tentunya berbeda. Menuliskan kalimat berdasarkan gambar. Ibu punya dua gambar nih, ada gambar di siang hari dan ada gambar di malam hari. Kita yang siang hari dulu ya, yang sebelah kiri nih, yang ada mataharinya. Membuat kalimatnya bisa seperti ini, Ibu contohkan satu. Cuaca pada siang hari terlihat cerah. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat dan kita bisa menuliskan sebuah kalimat. Cuaca pada siang hari terlihat cerah karena masih ada matahari. Jadi kalian menuliskan kalimat sesuai dengan gambar yang kalian lihat. Contohin lagi satu nih ya, yang siang hari. Matahari bersinar terang. Coba lihat pada gambarnya. Terlihat kan matahari yang masih bersinar terang. Jadi, kalian bisa menuliskan kalimat tersebut. Matahari bersinar sangat terang. Lalu, gambar yang malam hari nih. Perhatikan gambarnya. Ada apa dan bagaimana. Baru kita dapat menuliskan kalimatnya. 1. Bulan dan bintang terlihat di malam hari yang cerah. Pada gambar tersebut ada bulan dan bintang yang terlihat
di malam hari karena terlihat warnanya hitam. Sudah gelap, jadi sudah pada malam hari. Yang kedua, sinar bulan dan bintang terlihat indah. Kalau di langit-langitnya nih, di gambarnya kita lihat ada bintang dan bulan. Kalian melihat pasti indah sekali kan? Gambarnya langitnya tuh indah sekali. Jadi kalian bisa menuliskan kalimat tersebut. Sinar bulan dan bintang terlihat indah. Jadi, menuliskan kalimat berdasarkan gambar ini, kita harus memerhatikan dulu gambarnya. Ada apa aja di gambarnya, bagaimana suasana di gambarnya, baru kita dapat menuliskan kalimatnya. Kegiatan yang dapat dilakukan pada siang dan malam hari. Jadi, pada siang dan malam hari ini kita bisa melakukan banyak kegiatan. Ibu contohkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada siang hari dan malam hari. Yang di atas ini kegiatan yang dilakukan pada siang hari. Yang pertama ada gambar Ani dan teman-temannya sedang berjalan setelah pulang sekolah. Jadi, pasti mereka ini pulang sekolah pada siang hari. Dilihat dari gambarnya, langitnya masih cerah. Yang kedua, ada empat gambar nih di sampingnya. Ada gambar Ani dan teman-temannya sedang bermain congklak. Lalu di sampingnya ada gambar Budi sedang bermain kasti dengan teman-temannya. Lalu di bawahnya lagi ada Budi sedang bermain egrang bersama teman-temannya. Dan Ani sedang bermain boneka dengan Siti. Jadi, itu kegiatan yang dapat kalian lakukan di siang hari. Pulang sekolah, bermain bersama teman, itu bisa dilakukan pada siang hari. Lalu gambar yang di bawah, yang nomor 1 ini, kegiatan yang dilakukan pada malam hari. Kalian bisa melihat bintang dan bulan dari kaca jendela kamar kalian. Yang kedua, kalian makan malam bersama keluarga. Lihat gambarnya itu, Ani sedang melakukan makan malam bersama ayah dan ibunya. Gambar yang ketiga, itu ada Ani sedang meminta bantuan bundanya untuk melakukan pekerjaan sekolah. Jadi itu dia lagi mengerjakan PR atau tugas. Yang nomor 3 dibantu oleh bundanya. Yang keempat yaitu tidur malam. Jadi kegiatan yang bisa dilakukan di malam hari itu seperti pada gambar di situ, melihat bulan dan bintang, makan malam, mengerjakan tugas, dan tidur malam. Membuat cerita tentang peristiwa siang dan malam hari berdasarkan gambar. Jadi, Ibu menyajikan dua gambar yang gambar tersebut bercerita tentang peristiwa siang dan malam hari. Gambar pertama itu ada di taman. Ani dan Budi dan Sinta lalu Made sedang berada di taman. Jadi Ibu ceritakan nih, dari gambar tersebut dapat dirangkai sebuah cerita. Ani, Budi, Made, dan Sinta sedang bermain di taman. Mereka bermain pada siang hari. Mereka bermain di taman dengan sangat gembira. Suasana pada siang hari sangatlah cerah. Nah, itu jadi cerita dari gambar yang pertama bisa kalian buat cerita gambarnya. Tidak harus sama seperti ibu, kalian bisa mengarang. Apa yang kalian lihat, kalian ceritakan. Lalu gambar yang kedua, kegiatan di malam hari, peristiwa di malam hari. Ani sedang makan malam bersama ayah dan bundanya. Ani memakan ayam goreng kesukaannya. Ani dan ayah bundanya merasa senang karena bisa makan malam bersama. Ya, jadi itu contohnya. Jadi
Kalian bisa membuat sebuah cerita dari sebuah gambar yang kalian lihat. Ceritanya bebas, apa yang kalian lihat, kalian tuangkan, kalian buat ceritanya. Dalam kata-kata yang sederhana saja, tidak usah yang terlalu sulit. Ya, bisa ya. Nanti kita belajar lagi tentang membuat cerita ini. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita belajar tentang materi PPKM. Mengenal sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila bunyinya gimana ya? Masih pada ingat nggak? Ya, bunyi Pancasila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini memiliki makna bahwa setiap warga harus diperlakukan secara adil. Jadi, setiap warga negara Indonesia harus diperlakukan secara adil. Yang kedua, sila kelima ini disimbolkan dengan gambar padi dan kapas. Kalian bisa lihat gambarnya ada padi dan kapas. Padi yang berwarna kuning, kapas yang berwarna putih dan hijau. Nah, perilaku yang sesuai dengan sila kelima ini, yang pertama, menghormati hak orang lain dengan bersikap tertib saat belajar di kelas. Jadi, saat belajar di kelas, kita harus tertib agar yang lain tidak terganggu. Nah, itu salah satu sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila kelima. Yang kedua, suka menolong orang lain yang membutuhkan. Jadi, kita harus menolong orang lain yang membutuhkan, bukan hanya menolong teman saja. Jika kita melihat ada orang yang kita tidak kenal di jalan jatuh, meskipun kita tidak kenal dengan mereka, dengan yang jatuh itu, tapi kita harus tetap membantunya. Meskipun itu bukan teman kita, saudara kita, tapi karena kita melihatnya, kita harus tetap menolong orang tersebut. Yang ketiga, bergotong royong. Seperti piket kelas, atau waktu itu kita pernah Jumat bersih di sekolah. Jadi kita bergotong royong melakukannya bersama-sama. Yang keempat, berlaku adil. Jadi kita tidak pilih-pilih. Sama teman semua harus baik. Gak boleh adanya pilih-pilih teman. Nah, itu salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima. Sekarang materi kita pindah lagi nih, kita belajar SBDP. Apa itu? Ya, seni budaya. Kita belajar membedakan tinggi rendah bunyi nada pada lagu. Kita harus tahu dulu nih, apa sih nada? Ibu kasih tahu ya. Nada adalah bunyi yang beraturan. Nada ini terbagi menjadi dua, ada nada tinggi dan ada nada rendah. Nada tinggi itu dicirikan dengan ada titik di atas angka nadanya. Atau nadanya itu di atasnya itu ada titik. Nih, ada contohnya di sini. Yang pertama nada do. Do-nya tapi do tinggi. Jadi ada angka 1, di atasnya ada titik. Begitu terus. Re. Re-nya ada angka 2, di atasnya ada titik juga. Begitu sampai selanjutnya sampai si dan do. Balik lagi ke do lebih tinggi. Lalu nada rendah ini tidak ada titik di atasnya. Jadi di atas not angkanya ini tidak ada titik kalau nada rendah. Yang bawah contohnya nih, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kalau do-nya ini masih nada tinggi ya. Tapi kalau do yang tidak ada titiknya, re, angka 2 tidak ada titiknya, mi, angka 3 tidak ada titiknya, fa, angka 4 tidak ada titiknya, sol, angka 5 tidak ada titiknya, itu berarti nada rendah. Jadi yang atas ini ya gambarnya itu nada tinggi.
dicirikan dengan ada titik pada atas not angkanya. Sedangkan yang bawah ini nada rendah, tidak adanya titik pada atas not angka. Gitu bedanya. Jadi kalau nada tinggi ada titiknya, nada rendah tidak ada titiknya pada di atas not angkanya. Gitu. Nah, Ibu contohkan lagu Ambilkan Bulan Bu, ciptaan A.T. Mahmud. Kalian perhatikan baik-baik, apakah ada nada tinggi pada lagu ini? Ingat, nada tinggi di atas not angkanya terdapat titik. Kita perhatikan sama-sama ya, ada nggak ya? Ya, ada satu nada tinggi pada lagu Ambilkan Bulan Bu, yaitu pada lirik di langit bulan benderang. Nah, ada angka 1 titiknya pada kata bulan. Jadi, bulan lamnya tinggi, sedangkan yang lainnya tetap rendah. Kita dengar lagunya sama-sama ya. Siap? Ikut nyanyi ya. Sekarang kita belajar matematika tentang mengukur panjang benda dengan alat ukur tidak baku. Jadi alat ukur tidak baku ini ada depa, jengkal, hasta. Dan masih ada nih, ada tali, langkah. Itu juga bisa untuk mengukur. Nah, contohnya lagi nih, di gambar di bawahnya depa, jengkal, dan hasta. Ada gambar Tony sedang mengukur tongkat. Panjang tongkat dia ukur dengan menggunakan pulpen. Jadi, panjang tongkat ini berapa pulpen dia ukur. Jadi gitu ya. Jadi, kita dapat mengukur panjang benda dengan alat ukur tidak baku seperti depa, jengkal, hasta. Bisa juga Tony mengukurnya tidak dengan pulpen, bisa juga dengan penghapus atau dengan jengkalnya atau dengan sapu lidi, itu bisa, atau dengan tali, bisa. Jadi, kita bisa mengukur panjang benda dengan benda-benda yang lebih kecil dari benda yang akan diukur. Tongkat ini pasti lebih panjang daripada pulpen yang Tony gunakan untuk mengukur tongkatnya. Gitu. Jadi, alat ukur tidak baku ini banyak macamnya. Salah satunya itu ada depa, jengkal, dan hasta. Kalian waktu itu pernah kan belajar di kelas mengukur meja berapa jengkalnya? Tentunya jengkal setiap orang itu berbeda-beda. Jengkal kalian dengan teman kalian itu panjangnya pasti berbeda jika mengukur suatu benda. Nah, begitu juga hasta. Makanya, karena berbeda-beda itu disebut dengan alat ukur tidak baku. Nah, itu ya. Jadi alat ukur tidak baku itu ada depa, jengkal, hasta, bahkan benda-benda seperti pulpen, penghapus, tali bisa juga digunakan sebagai alat ukur tidak baku. Akhirnya, materi hari ini sudah selesai. Jika kalian masih ada yang bingung, boleh kalian WA Ibu. Bu, saya masih bingung pelajaran ini. Tuh boleh. Silakan kalian hubungi Ibu.
Terus jangan lupa nih, Ibu punya tugas nih, ada 5 pertanyaan. Kalian jawab di buku tematik ya. Oke, segitu dulu pembelajaran hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumahnya bersama Bunda dan Ayah. Dan jangan lupa tetap berdoa agar virus ini cepat selesai. Jadi kita bisa belajar bersama-sama lagi di sekolah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.